perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, pada video kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar bareng, belajar bersama dengan saya terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023, ya. Ini ya kawan-kawan, ya. Saya sebenarnya sudah membaca-baca terkait undang-undang ini. Kenapa harus saya baca? Karena tentunya saya perlukan untuk melakukan pembelajaran masyarakat, ya, baik itu berkenaan dengan profesi saya maupun, ya, tentunya sebagai warga masyarakat saya tentu harus ikut serta menegakkan hukum yang seadil-adilnya, ya kawan-kawan, ya. Baik, tentu pada video kali ini saya ingin berbicara terkait mengapa undang-undang ini harus dibuat, ya. Apa yang menjadi pertimbangannya tentu harus kita ketahui, ya. Yang pertama, ya, yang menjadi pertimbangannya adalah bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Itu salah satu pertimbangannya. Perlu dibuat sebuah undang-undang untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Yang kedua menjadi pertimbangannya adalah bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang menjadi pertimbangannya yang kedua. Sementara menjadi pertimbangan ketiga bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Ya, itu yang menjadi pertimbangan yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Jadi saya mengajak lagi teman-teman untuk belajar hukum agar kita tidak mudah dikriminalisasi, agar kita bisa melakukan pembelaan terhadap diri kita sendiri, pembelaan terhadap keluarga kita, ya, pembelaan terhadap masyarakat kita. Intinya tentunya ini agar kita semuanya melek hukum. Jika
jikalau seluruh masyarakat Indonesia melek hukum, tentunya kita tidak mudah menjadi mangsa hukum ya. Jadi rekan-rekan, itu tadi 4 pertimbangan yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru kita ya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk terus semangat belajar hukum agar tidak menjadi mangsa hukum. Saya Kapten Indonesia Oktober SHMH, pengacara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya.